Hai, kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Untuk gerak lurus beraturan atau GLB, suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan jika dalam selang waktu yang sama menempuh jarak yang sama yang berarti kecepatannya tetap. Adapun ciri-ciri benda bergerak lurus beraturan atau GLB adalah kecepatannya tetap atau konstan. Kedua, percepatannya 0 dan yang ketiga, lintasannya berupa garis lurus. Sehingga untuk persamaan GLB atau gerak lurus beraturan adalah besarnya V atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi V adalah kecepatannya dalam satuan meter per second. S adalah besar jaraknya dalam satuan meter dan T adalah besar waktunya dalam satuan second. Berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan jika dalam selang waktu yang sama perubahan kecepatan benda tetap dengan lintasan berupa garis lurus atau percepatannya tetap. Gerak lurus berubah beraturan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Adapun gerak lurus berubah beraturan dipercepat memiliki ciri-ciri: 1. Penambahan kecepatan dalam selang waktu yang sama selalu tetap. 2. Percepatan tetap. Dan 3. Lintasan berupa garis lurus. Adapun persamaan gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah Vt sama dengan V0 ditambah A kali T, S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat, dan terakhir adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S, di mana V0 adalah besar kecepatan awalnya dalam satuan meter per second, Vt adalah besar kecepatan akhirnya dalam satuan meter per second, A adalah besar percepatannya dalam satuan meter per second kuadrat, T adalah besar waktu dalam satuan second, dan S adalah besar jaraknya dalam satuan meter. Plus karena adanya peningkatan terhadap perubahan kecepatannya. Berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Adapun ciri-ciri benda melakukan gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah sebagai berikut. Pengurangan kecepatan dalam selang waktu yang sama, perlambatan tetap, dan lintasan berupa garis lurus. Adapun persamaan GLBB adalah Vt sama dengan V0 dikurang A kali T, S sama dengan V0 kali T dikurang setengah A kali T kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A kali S, di mana Vt merupakan kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per second, A adalah percepatannya dalam satuan meter per second kuadrat, T adalah waktu, dan S adalah besar jarak dalam satuan meter. Baiklah, untuk soal-soalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 72 km per jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan mobil tersebut. Jadi diketahui untuk besar kecepatan awalnya sebesar 72 km per jam. Kita perlu ubah ke dalam satuan meter per second. V0 72 km per jam. Kita ubah ke dalam satuan meter per second, kilometer ke meter dikali 1000, 1 jam nilainya 3600. Jadi 72.000 dibagi 3600 sama dengan 20 meter per second. Mobil direm hingga berhenti, jadi kecepatan akhirnya sebesar 0 meter per second.
pada jarak 8 meter. S-nya sama dengan 8 meter. Yang ditanyakan adalah besar perlambatan yang diberikan mobil tersebut. Jadi untuk soal ini kita gunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan diperlambat karena mobil mengalami penurunan kecepatan. Sehingga untuk persamaannya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A kali S. Jadi untuk kecepatan akhir 0 kuadrat, kecepatan awalnya 20 kuadrat dikurang 2A kali jaraknya sebesar 8 meter. Jadi 0 dikurang 20 kuadrat itu 400 sama dengan min 16 kali A. Jadi min 400 dibagi min 16 sama dengan besar perlambatannya. Jadi minnya kita coret, 400 bagi 16 sama dengan 25 meter per second kuadrat. Inilah hasil dari perlambatan yang diberikan mobil tersebut ketika mula-mula mobil bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per second kemudian berhenti. Untuk soal berikutnya, terdapat sebuah grafik di mana menunjukkan benda yang bergerak lurus. Maka jarak yang ditempuh benda antara 0 sampai 8 second adalah. Jadi kita lihat pada titik A ke B terdapat gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena memiliki perubahan kecepatan yang meningkat. Yaitu V0-nya diketahui sebesar 0 meter per second pada detik awal yaitu di 0 second, kemudian untuk kecepatan akhir bernilai 12 meter per second pada detik akhirnya sebesar 4 second. Sehingga kita bisa memperoleh selisih waktunya 4 dikurang 0 sama dengan 4 second. Kemudian untuk memperoleh besar jaraknya pada persamaan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, itu S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T berpangkat 2. Plus karena benda mengalami perubahan kecepatan yang meningkat atau mengalami GLBB dipercepat. Nah, V0-nya sudah kita temukan sebesar 0. T-nya sebesar 4 second, setengah, tapi percepatannya belum kita peroleh. Sehingga untuk menemukan percepatannya kita gunakan persamaan Vt sama dengan V0 plus A kali T. Jadi untuk kecepatan akhirnya diketahui 12 meter per second, kecepatan awalnya 0 ditambah A dikali 4 untuk selisih waktunya. Jadi 12 sama dengan A kali 4. 12 per 4 sama dengan A. Jadi besar percepatannya sama dengan 3 meter per second kuadrat. Ini besar percepatannya. Kemudian kita bisa menemukan jarak pertamanya dari titik A ke B. Atau dari detik A, dari detik 0 sampai 4 second. Jadi untuk jarak awalnya sama dengan kecepatan awalnya 0, waktunya 4 ditambah setengah untuk percepatannya 3 dikali waktunya 4 kuadrat. Nah, untuk jarak awalnya sama dengan 0 ditambah setengah kali 3 kali 16. Kita coret dapat 8. Jadi untuk jarak awalnya sama dengan 24 meter. Nah, untuk menemukan besar jarak keduanya atau dari titik B ke C pada detik A dari detik 4 sampai 8, ini dapat kita lihat kalau bendanya mengalami kecepatan yang konstan atau tidak ada perubahan kecepatan. Sehingga untuk menemukan besar jarak keduanya, kita gunakan rumus kecepatan dikali waktu dari persamaan GLB atau gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T. Jadi untuk menemukan jaraknya itu sama dengan V kali T. Jadi kita tuliskan untuk besar kecepatannya itu tetap atau konstan di 12 meter per second. Jadi kita tuliskan 12 dikali untuk selisih waktunya
8 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi 12 dikali 4 sama dengan 48 meter. Jadi untuk jarak totalnya itu kita jumlahkan dari jarak pertama ditambah dengan jarak kedua. Itu akan menghasilkan jarak total. Jadi jarak totalnya sama dengan S1 tambah S2. Jadi jarak pertamanya sebesar 24 meter ditambah jarak keduanya sebesar 48 meter. Jadi 24 ditambah 48 sama dengan 72 meter. Jadi itulah jarak yang ditempuh benda antara waktu 0 second sampai 8 second. Untuk soal berikutnya, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus dan tentukan besar perlambatannya. Jadi yang kita tentukan hanyalah grafik yang mengalami perlambatan. Jadi pada titik A ke B itu mengalami peningkatan kecepatan, di mana di titik A kecepatannya bernilai 0 meter per second, kemudian di titik B meningkat menjadi 5 meter per second. Sehingga pada titik A ke B itu mengalami GLBB dipercepat. Untuk titik B ke C itu kecepatannya tetap di 5 meter per second, sehingga di titik B ke C mengalami gerak lurus beraturan, yaitu V-nya tetap. Untuk C ke D ini mengalami penurunan kecepatan, dimulai dari 5 meter per second dan berakhir di 0 meter per second, sehingga yang kita analisis itu hanyalah di titik C ke D, karena yang kita ingin temukan adalah besar perlambatannya. Jadi titik C ke D. Karena ada hubungannya kecepatan terhadap waktu, sehingga kita gunakan persamaan VT sama dengan V0 dikurang A kali T. Jadi adik-adik tinggal tentukan berapa besar kecepatan akhirnya dalam satuan meter per second, berapa besar kecepatan awalnya dalam satuan meter per second, dan untuk waktu adik-adik tinggal selisihkan dari rentang waktu 15 ke 17. Adik-adik tinggal mencari berapa besar perlambatannya atau A. Nah, jika telah menemukan jawabannya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian untuk materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan pada kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan pelajari pada saat les. Terima kasih.